Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, segala sesuatu di sekitarnya dengan cepat berubah. Namun demikian, Chu Feng tidak bergerak sama sekali. Itu seolah-olah tangan dan kakinya dibatasi. Seolah-olah dia berada di aliran sungai, dan hanya bisa membabi buta mengikuti itu. Namun demikian, Chu Feng bisa melihat perubahan yang terjadi pada lingkungannya. Pada awalnya, sekelilingnya ditutupi dengan cahaya keemasan. Namun sayangnya, cahaya keemasan segera berubah menjadi kegelapan. Meskipun telah berubah menjadi kegelapan, tapi ada banyak cahaya redup yang melewatinya tanpa henti. Dan dia bahkan bisa merasakan bahwa ada banyak cahaya seperti itu. Begitu banyaknya, sehingga mereka tidak terhitung jumlahnya. Hanya saja, kecepatan di mana Chu Feng dan Wang Qiang bepergian juga terlalu cepat. Dengan demikian, Chu Feng tidak bisa melihat apapun dengan jelas. Namun meski begitu, Chu Feng punya tebakan di hatinya. Dia merasakan cahaya itu menjadi bintang. Chu Feng sudah meninggalkan wilayah Laut Timur. Lebih tepatnya, dia telah meninggalkan alam bawah bela diri leluhur, dan memasuki langit berbintang yang luas. Itu artinya, dia telah memasuki dunia luar. Bas-bas. Akhirnya, tempat di depan Chu Feng tidak lagi merupakan terowongan tanpa akhir. Namun sebaliknya, itu adalah sinar cahaya yang muncul. Sinar cahaya itu muncul seperti matahari yang cerah, dan panas terik segera terasa. Segera, Chu Feng dan Wang Qiang berjemur dalam cahaya dan panas. Seolah-olah mereka telah memasuki matahari itu sendiri, dan perasaan semacam itu sangat tidak menyenangkan. Namun perasaan itu bertahan hanya sepersekian detik sebelum menghilang. Pada saat yang sama, cahaya yang menyilaukan juga menghilang. Segera, Chu Feng menemukan bahwa perasaan yang mengikat di tangan dan kakinya juga menghilang. Lebih jauh lagi, ketika dia melihat sekelilingnya, dia senang menemukan bahwa dia saat ini berada di dasar laut. Apakah kami sudah tiba di dunia luar? Wang Qiang bertanya pada Chu Feng. Kegembiraan yang tak bisa dijelaskan juga memenuhi wajahnya. Bukankah kita akan tahu begitu kita keluar? Jawab Chu Feng dengan tersenyum ringan. Kemudian, tubuhnya bergeser saat dia dan Wang Qiang dengan cepat melonjak ke atas. Splash! Gelombang air terciprat melintasi laut saat Chu Feng dan Wang Qiang melonjak ke langit seperti dua naga. Namun demikian, tidak ada seorang pun di lingkungan mereka. Di atas mereka ada langit biru yang luas dan awan putih, dan di bawah mereka ada laut sejauh mata memandang. Gelombang laut melonjak tinggi ke langit, dan juga bergemuruh saat mereka jatuh kembali ke laut. Sial, bukankah ini daerah Laut Timur, ucap Wang Qiang. Mulut Wang Qiang terbuka lebar, dan dia memiliki ekspresi kecewa. Tidak, tempat ini harusnya menjadi alam 100 perbaikan, kata Chu Feng. Bagaimana kamu bisa tahu itu? Tanya Wang Qiang. Rasakan energi alami di tempat ini. Mereka sangat berlimpah dan padat. Belum lagi wilayah Laut Timur, bahkan tanah suci martialisme sangat kalah dengan tempat ini, kata Chu Feng. Setelah mendengar apa yang dikatakan Chu Feng, Wang Qiang menutup matanya, dan mulai dengan hati-hati merasakan energi alam di sekitarnya. Kemudian dia membuka matanya, dan mengungkapkan ekspresi bersemangat. Dan setelah itu, dia berkata, "Itu benar. Kalau begitu, tempat ini benar-benar bukan wilayah Laut Timur, tapi alam biasa 100 penyempurnaan. Lalu, di mana kita sekarang? Apakah ini 100 penyempurnaan stage, atau apapun itu yang kamu bicarakan? Tapi mengapa hanya kita berdua yang ada di sini?" Wang Qiang bertanya dengan rasa ingin tahu. Hanya ada dua kemungkinan untuk itu. Yang ke satu, tempat ini luar biasa. Jadi, meskipun kita berada di 100 refinement stage, dan kita tidak dapat menemukan siapapun di sekitar kita. Yang kedua, tangga ke surga yang kami gunakan menghindari kekuatan bimbingan. Dengan demikian, saat kita berada di alam biasa 100 perbaikan, kita hanya melewati tahap 100 perbaikan, jawab Chu Feng menjelaskan.
Itu benar, lupakan itu. Tidak masalah di mana ini, mari kita periksa semuanya. Ucap Wang Qiang sambil mengamati sekelilingnya. Kemudian, tubuhnya bergeser. Dia menunjuk ke suatu arah dan berkata, "Ayo, mari kita lanjutkan dengan cara ini." Itu lebih dekat ke pantai, ucap Wang Qiang. Setelah selesai mengucapkan kata-kata itu, Wang Qiang mulai melanjutkan ke arah yang ia pilih. Lumayan. Sebagai tanggapan, Chu Feng memuji dalam hatinya. Meskipun mereka berdua spiritualis dunia yang bisa membedakan lingkungan seseorang, dan menentukan arah mana yang lebih dekat ke pantai ketika ditempatkan di tengah lautan luas seperti ini, dan itu bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan semua orang. Sementara Chu Feng mampu mencapainya, tapi dia tidak berharap bahwa Wang Qiang juga akan mampu melakukannya. Setelah melihat bahwa Wang Qiang memiliki kemampuan semacam ini, Chu Feng tumbuh sedikit lebih percaya diri. Lagi pula, akan bermanfaat bagi mereka berdua untuk memiliki lebih banyak kemampuan saat memasuki dunia luar yang tidak diketahui ini bersama-sama. Kedua pria itu terbang ke arah yang ditunjukkan Wang Qiang. Benar saja, ketika mereka mendekati pantai, sebuah kota akhirnya muncul. Kota itu tidak terlalu besar. Namun demikian, ada banyak orang yang bergerak di dalamnya. Itu adalah kota yang sangat ramai. Setelah melihat orang-orang di kota, Chu Feng dan Wang Qiang sama-sama sangat bersemangat. Itu seolah-olah mereka telah menemukan dunia baru. Meskipun mereka semua adalah manusia, tapi tetap saja bahwa orang-orang di tempat ini berasal dari alam biasa 100 refinements. Hal pertama yang dilakukan Chu Feng adalah untuk mensurvei kultivasi orang-orang ini. Dia ingin memiliki pemahaman umum tentang jenis kultivasi apa yang dimiliki orang-orang di alam biasa 100 refinements. Setelah mengamati kerumunan, Chu Feng menemukan bahwa orang-orang di kota ini, terlepas dari jenis kelamin atau usia mereka, praktis semua adalah kultivator perang. Adapun kultivasi mereka berjumlah dari tinggi ke rendah. Namun hal yang layak disebutkan adalah bahwa, bahkan orang dewasa yang paling lemah pun adalah martial kings. Selain itu, ada banyak ahli tingkat setengah martial kaisar. Tentu saja, ada juga ahli tingkat kaisar martial. Hanya saja, jumlahnya sangat sedikit. Apa yang terjadi? Wang Qiang bertanya dengan bingung. "Hei bocah, apakah kalian berdua mencoba mati? Kamu harus berlutut dan bersujud kepada orang-orang di paviliun Luyang ketika mereka lewat. Jika kamu tidak ingin berlutut, kamu harus segera menyembunyikan diri." Tiba-tiba saja dari kejauhan, seorang pria parubaya tua dengan cambangnya meneriaki Chu Feng dan Wang Qiang. Meskipun pria itu berpenampilan seperti paman setengah baya, tapi usianya yang sebenarnya setidaknya berusia 200 tahun. Dia sudah melampaui rentang usia generasi muda. "Apa? Kita perlu berlutut dan kau tahu hanya karena mereka lewat, apakah mereka ini arogan? Aku menolaknya. Aku tidak akan berlutut, aku akan melihat apa yang bisa mereka lakukan untukku," balas Wang Qiang. Mendengar saran dari paman setengah baya, Wang Qiang malah memutuskan untuk menentangnya. Dia meletakkan tangannya di pinggul, dan mengangkat kepalanya tinggi-tinggi. Itu adalah penampilan tanpa rasa takut. "Persetan, kamu orang yang jelek tanpa pakaian, apakah kamu benar-benar bosan hidup?" Melihat bahwa Wang Qiang menolak untuk bersembunyi, tapi sebaliknya menunjukkan penampilan sombong seperti itu, dan paman setengah baya itu menjadi khawatir. "Bajingan, siapa yang kamu panggil jelek?" teriak Wang Qiang yang secara langsung tidak senang dengan penghinaan paman setengah baya. Ketika dia berbicara, dia mulai berjalan menuju paman itu. Melihat itu, Chu Feng mulai menggelengkan kepalanya dengan senyum di wajahnya. Dia bisa mengatakan bahwa, Wang Qiang tidak benar-benar berencana untuk memukuli paman itu. Karena bagaimanapun, dia telah memperingatkan mereka karena kebaikan. Wang Qiang hanya memberi alasan pada dirinya sendiri, sehingga dia bisa turun dari panggung. Dia sebenarnya juga ingin bersembunyi. Adapun Chu Feng, karena dia tidak terbiasa dengan apa yang disebut paviliun Luyang itu, dia secara alami tidak akan mengambil risiko. Lagi pula, mereka baru saja tiba di tempat ini. Karena itulah, mereka harus melakukan sesuatu dengan hati-hati.
Dengan demikian, Chu Feng mengikuti Wang Qiang dan tiba di tempat persembunyian paman itu. Apa ini? Kamu berencana untuk menyerangku setelah aku memperingatkanmu tentang kebaikan. Ayo, ayo, ayo. Meskipun aku tidak suka menindas yang lemah atau yang muda, tapi aku, Liu, tidak akan memanjakan bajingan tak tahu malu seperti dirimu. Paman itu tidak dibuat takut oleh Wang Qiang yang berjalan ke arahnya dengan agresif. Dia meletakkan kedua tangannya di pinggangnya, lalu mengangkat lehernya dan memancarkan aura setengah kaisar marsial peringkat 3. Melihat adegan ini, Chu Feng tidak dapat menahan diri, dan diam-diam tertawa. Baik dia dan Wang Qiang telah melihat melalui kultivasi paman itu sejak lama. Namun paman itu sebenarnya masih memamerkan auranya pada saat seperti itu. Sudah jelas bahwa dia sangat percaya diri dalam kultivasinya. Paling tidak, dia tidak menempatkan Chu Feng dan Wang Qiang di matanya. Paman, tolong jangan salah sangka. Aku tidak berencana untuk melawanmu. Aku hanya beralasan denganmu. Katakan padaku, tidak ada keluhan atau tidak ada dendam di antara kita, lalu mengapa kamu akan menyerangku secara pribadi setelah bertemu denganku? Wang Qiang berkata dengan ekspresi tidak rujuk. Ya ampun, apa ini? Aku tidak bisa mengatakan yang sebenarnya. Pamannya juga tidak direkonsiliasi. Namun demikian, ekspresinya tiba-tiba berubah. Dengan suara rendah, dia berkata, "Bocah, kita akan menyelesaikan ini nanti," ucap paman itu. Setelah dia selesai mengucapkan kata-kata itu, paman itu dengan hati-hati mengalihkan pandangannya ke langit. Pada saat yang sama, ia mulai menyembunyikan dirinya lebih jauh. Melihat itu, Chu Feng dan Wang Qiang juga mengalihkan pandangan mereka ke langit. Pada saat ini, tidak hanya lonceng yang menusuk telinga terdengar semakin keras, dan sekelompok besar pasukan bergerak di langit dengan cara yang megah. Kelompok orang ini tertutup awan ungu, dan tidak mungkin melihat menembus awan. Selain banyaknya spanduk paviliun Luyang yang berkibar di udara, orang hanya bisa mendengar suara langkah kaki yang megah. Langkah kaki itu berasal dari orang-orang yang berjalan di udara. Namun setelah Chu Feng melepaskan mata surgawinya, dia bisa melihat semuanya. Binatang buas dan manusia bepergian bersama di atas awan. Namun demikian, terlepas dari apakah mereka binatang buas atau manusia, mereka semua mengenakan pakaian yang sama. Dari sini saja dapat dilihat, bahwa mereka harus dari kekuatan yang sama. Hanya saja di tanah suci martialism, binatang buas dan manusia memiliki faksi kuat mereka masing-masing. Dan juga akan sangat jarang ada kekuatan yang terdiri dari binatang buas dan manusia. Selain itu, orang-orang di kekuatan ini semuanya memiliki kultivasi yang sangat kuat. Terlepas dari apakah mereka binatang buas atau manusia, mereka semua ahli tingkat kaisar marsial. Selain itu, ada lebih dari 8.000 dari para ahli ini secara total. Totalnya lebih dari 8.000 kaisar marsial. Hanya berpikir tentang hal itu saja, Maja bisa membayangkan betapa mengerikan disposisi kekuatan ini. Selain itu, kualitas keseluruhan kaisar marsial ini juga tidak rendah. Dan bahkan, banyak di antara mereka adalah kaisar marsial puncak, dan keberadaan satu langkah lagi dari menjadi setengah leluhur marsial. Selain itu, ada beberapa puluh kereta perang di antara kelompok orang ini. Selain itu juga, semua kereta perang dikepalai oleh leluhur marsial. Di antara kereta perang, satu adalah yang paling mempesona. Kereta itu juga memiliki penampilan kastil bergerak. Melalui mata surgawinya, Chu Feng dapat melihat bahwa kereta perang benar-benar indah dan megah. Tidak menyebutkan ornamen berharga di sekitar keretanya, itu ada juga puluhan wanita muda yang cantik di sekitarnya. Para wanita itu mengenakan pakaian terbuka. Kultivasi mereka berkisar di mana-mana, dan secara umum mereka semua tidak terlalu kuat. Selain itu, ada aspek yang sama bagi mereka. Mereka semua sangat muda. Bahkan yang tertua di antara mereka tidak boleh lebih dari 30. Adapun yang termuda, mereka hanya remaja. Para wanita ini menyajikan teh atau menunjukkan keanggunan mereka, dan mereka semua mengelilingi seorang pria lajang. Lebih tepatnya, itu adalah seorang pria muda yang mengenakan pakaian cantik.
Penampilannya sangat menonjol dan elegan. Meskipun Chu Feng tidak dapat melihat melalui kultivasinya, tapi ia memiliki sensasi samar bahwa usia sebenarnya pria itu tidak semuda penampilannya. Pria itu pastilah seorang kojer tua yang telah hidup selama ratusan tahun. Seorang pria berusia beberapa ratus tahun, sebenarnya dilayani oleh banyak wanita muda ini. Chu Feng merasa benar-benar jijik dengan itu. Itu akan menjadi satu hal jika dia merawat para wanita yang melayaninya. Namun Chu Feng bisa mengatakan bahwa pria ini, dia hanya memandang wanita tidak lebih dari mainan. Itu adalah, seru Chu Feng. Tiba-tiba saja tatapan Chu Feng bersinar. Dia terkejut setelah menemukan bahwa pria itu mengenakan hiasan kepala yang tidak biasa. Hiasan kepala itu harus menjadi harta karun. Yang terpenting adalah, pada hiasan kepala itu ada satu karakter. Karakter Chu. Pada saat Chu Feng mengungkapkan ekspresi heran, kerumunan yang berlutut di tanah mulai berteriak serempak. Kami memberi hormat kepada Tuan Paviliun Luyang. Kami memberi hormat kepada Tuan Paviliun Luyang. Kami memberi hormat kepada Tuan Paviliun Luyang. Orang-orang dari Paviliun Luyang datang dengan cepat dan pergi dengan cepat. Hanya dalam waktu singkat, mereka sudah berada jauh di kejauhan. Mendengar bunyi bel yang semakin jauh, orang-orang yang berlutut di tanah mulai berdiri kembali. Aku tidak terpilih lagi. Jika ini terus berlanjut, aku tidak akan berlutut lagi. Pada saat ini, beberapa orang yang berlutut di tanah sebelumnya menghela nafas dan mengeluh. Namun untuk sebagian besar dari mereka bereaksi seolah-olah tidak ada yang terjadi, dan melanjutkan apa yang mereka lakukan sebelumnya. Mereka sebenarnya tidak merasakan penghinaan sedikit pun dalam berlutut, dan juga bersujud kepada orang-orang dari Paviliun Luyang. Ini seolah-olah apa yang mereka lakukan itu wajar saja. Hei Paman, apa yang terjadi di sini? Wang Qiang bertanya pada paman itu. Kalian berdua baru saja tiba kan? Balas paman itu. Paman itu mengerutkan keningnya, dan seolah-olah dia melihat monster saat dia memandang ke Chu Feng dan Wang Qiang. Yap, Wang Qiang mengangguk dengan wajah bangga, dan sikap orang itu berubah sangat cepat. Tidak mengherankan bahwa dia akan berakhir di desa penyegelan kuno meskipun dia sangat kuat. Pada saat ini, Chu Feng benar-benar merenungkan apakah Wang Qiang adalah seseorang yang suka dianiaya. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.